Jadi nggak usah dibuat-buat kalau kita mau cerita, kalau kita pengen ngomong sama orang apa adanya aja. Karena itulah, ini termasuk salah satu himbauan dan anjuran, bahkan kewajiban bagi kita semuanya untuk menjaga omongan, untuk menjaga ucapan kita. Artinya apa yang ada di hati kita itulah yang kita ucapkan. Nah itulah hakikat seorang mukmin, dia bisa mengeluarkan apa yang ada di hatinya pada lisannya. Hatinya berkata A, maka lisannya juga berkata A gitu. Jangan sampai hatinya A, kemudian lisannya B. Orang-orang yang semacam itu dalam Al-Quran disebutkan disifati sebagai sifat orang-orang yang munafik. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jangan jadikan kita sebagai orang-orang munafik. Orang munafik itu tempatnya di mana? Innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik tempatnya adalah di tempat paling rendah, aspal. Aspal itu ternyata bukan bahasa Indonesia. Asfal itu adalah bahasa Arab yang artinya tempat yang paling bawah. Asfal jahannam, tempat paling bawah dari api neraka, itu tempatnya orang munafik. Naudzubillah. Intinya kita dianjurkan, bahkan diharuskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa menjaga lisan, menjaga ucapan tutur kata kita. Karena kata seorang ulama begini, salamatul insan bihifdzil lisan. Salamatul insan, keselamatan seorang manusia, bihifdzil lisan, dengan dia bisa menjaga lisan. Bahkan sebagian ulama lain mengatakan lisanmu harimaumu. Lisanmu harimaumu. Bahkan juga disebutkan dalam hadis ada dua perkara yang dengan dua perkara ini orang bisa banyak masuk surga dan masuk neraka. Apa itu? Lisan dan kemaluan. Dengan lisan seseorang bisa menjadikan agama Allah kuat tinggi. Dengan lisan juga dia bisa menghancurkan agama Allah. Maka dari itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, hendaknya dia itu memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairon au liyasmut, hendaknya dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa kata-kata yang baik, maka diam. Maka ada satu cerita begini nih, ini tentang bagaimana supaya kita ini bisa menjaga lisan kita. Dulu pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu ada namanya raja, atau pada zamannya Raja Tuba. Kalau kita ngaji kitab Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi SAW, karangan Ibnu Hisham, namanya Tahdhib Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Hisham al-Misri, beliau orang Mesir. Diceritakan di mukadimahnya ada seorang raja yang dia itu bermimpi. Mimpi apa? Seorang raja ini bermimpi bahwa ketika dia tidur melihat dua giginya tanggal copot. Bangun tidur, dia bingung apa takwil rahasia dari mimpi ini, apa makna mimpi ini. Maka dia panggil ya penakbir mimpi, pentakwil mimpi pertama yang ngerti tentang mimpi itu. Kemudian kata orang yang menakwilkan, mengartikan mimpi raja yang pertama ini, dia bilang, Paduka Raja, saya tahu apa makna mimpi jenengan, mimpi Paduka. Maka kata rajanya, apa mimpiku? Maka kata dia, arti daripada mimpimu, gigimu yang pertama itu adalah kematian anakmu. Gigimu yang kedua juga kematian anakmu yang berikutnya. Maka Paduka Raja marah. Ya, ketika ditakwilkan bahwasanya dua orang anaknya akan mati, maka dia marah. Kamu mau nyumpahin anak saya supaya cepat mati? Dasar kamu ini. Prajurit, hukum dia, bunuh dia, karena dia nyumpahin anak saya supaya cepat mati. Panggil pentakwil mimpi yang kedua. Datanglah pentakwil mimpi yang kedua yang menafsirkan mimpi itu. Dia mengatakan, Paduka Raja, saya tahu apa yang terjadi dengan mimpi Anda. Apa artinya mimpiku? Mimpimu, Paduka Raja, engkau umurmu itu lebih panjang daripada umur kedua anakmu.
Nah, umurmu lebih panjang daripada umur kedua anakmu, padahal sama, inti tafsiran mimpinya sama. Si raja umurnya lebih panjang, artinya dua anaknya lo akan mati duluan. Dua penafsiran yang sama, cuman ucapannya beda, lisan yang berbicara beda. Dengan sebab demikian raja senang, oh saya panjang umur, saya lebih panjang umurnya dari dua anak saya, maka dia senang. Pentafsir mimpi yang kedua ini diberikan hadiah dan bebas. Semuanya punya peran, semuanya punya pengaruh, yaitu adalah lisan. Yang pertama tadi gara-gara lisannya dia salah ngomong aja, itu bisa dibunuh. Yang kedua karena lisannya dia bisa selamat, bahkan dikasih hadiah oleh raja. Maka dari itu kita harus jaga lisan kita. Untuk semuanya, bukan si Ashkal aja, tapi semua dari kita harus dari sekarang bagaimana menjaga lisan. Menjaga lisan supaya kita bisa selamat dari kehancuran atau kesengsaraan atau kebinasaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Udah sore ini, udah mau maghrib, udah kita cukupin dulu perbincangan kita ngaji dengan alam. Ini kayak gini ngaji dengan alam juga ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Intinya jaga lisan kita. Dengan menjaga lisan kita akan mendapatkan keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita baca doa sebelum mubar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.